Shalom, bertemu kembali bersama saya Aditya Nugraha dalam Renungan Geni 27 Juni 2022. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai dengan 22. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu terkasih, sahabat-sahabat Geni, ada seorang ahli Taurat dan seorang pemuda yang mengikuti Yesus, dan mungkin mereka mendengarkan tentang Yesus bahwa orang ini melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, dan akhirnya mereka melihat sendiri bahwa Yesus melakukan perbuatan ajaib tersebut. Dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, bahkan dikatakan dengan sepatah kata saja Yesus mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang-orang. Mereka, orang-orang banyak yang mengikuti Yesus, terkesima akan apa yang dilakukan Yesus. Dan mungkin di antara mereka ada yang mulai mengenali siapakah Yesus. Apakah benar dia Mesias yang diutus Allah? Oleh karena itu, seorang ungkapan dari ahli Taurat tadi yang mengatakan, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Bisa saja ini merupakan sebuah ungkapan dari mewakili perasaan banyak orang yang mengikuti Yesus, bahkan termasuk kita juga yang hadir hari ini di dalam untuk mengikuti Yesus Kristus sendiri. Maka Yesus menggunakan kesempatan tadi untuk mengajar perihal bagaimana Yesus menghendaki, apa yang dikehendaki Yesus daripada pengikutnya. Yesus mengatakan, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Maka Yesus hendak mengatakan, ketika engkau mengikuti aku, maka aku tidak pernah menjanjikan kemapanan ataupun kenyamanan. Ketika engkau mengikut aku tidak pernah menjanjikan kemapanan ataupun kenyamanan. Dan kemudian ada seorang pemuda, seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Teman-teman, Bapak Ibu terkasih, tidak ada yang salah daripada apa yang dikatakan oleh murid Yesus ini. Bahkan itu adalah perbuatan yang sangat mulia, mengingat tradisi para orang-orang di Timur Tengah maupun kita sendiri, bahwa adalah sebuah tradisi bagi seorang anak untuk menjaga orang tuanya sampai masa tuanya, kemudian menguburkan mereka. Maka murid ini berkata, dia hendak berkata bahwa, "Tuhan, aku mau ikut engkau, tapi tunggu sebentar, aku harus menyelesaikan tanggung jawabku terhadap orang tuaku, menguburkan mereka, baru aku bisa ikut engkau." Murid ini terikat dengan tradisi, dan tradisinya menghalanginya saat itu untuk ikut Yesus. Dan Yesus berkata, "Ikutlah aku, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Yesus hendak mengatakan, kalau engkau mengikut aku, ikutlah aku saat ini juga. Tapi bukan berarti Yesus meminta dia memutuskan hubungannya dengan orang tuanya, tidak. Tapi mengikut Yesus berarti Yesus menuntut totalitas bahwa mengikuti dia adalah di atas segalanya. Yesus adalah prioritas di dalam hidup. Teman-teman terkasih, Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus,
Dan ini terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang diutarakan oleh seorang ahli Taurat dan muridnya ini terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai pengikut Kristus, kita berhadapan dengan keputusan-keputusan setiap hari yang terkadang membuat kita tidak nyaman. Kenapa? Karena kita ikut Yesus, menuruti firman-firman-Nya, mengikuti perintahnya. Kita terkadang bertengkar di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, ada konflik. Dan kita harus hidup di dalam saling mengasihi, mengampuni. Dan mengampuni ketika kita disakiti sungguh tidak nyaman. Tetapi di sanalah Yesus berkata bahwa kalau engkau ikut aku tidak pernah menjanjikan kenyamanan, kemapanan, tidak. Tapi ketika kita berusaha mengampuni, itu akan ada sebuah ketidaknyamanan. Tapi memang itulah harga yang diinginkan oleh Yesus untuk ikut Dia. Karena kalau kita berhenti sebagaimana mungkin beberapa dari orang banyak yang ikut Yesus, mereka mengikuti karena melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Dan kita hanya menginginkan itu stop sampai di sana. Hanya kebaikan-kebaikan yang kita inginkan. Tapi kemudian kita tidak berani untuk maju lebih daripada itu, yaitu memanggul salib. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak hanya hadir di dunia ini, bukan hanya untuk menghadirkan kesembuhan, menyembuhkan orang sakit, memberi makan ribuan orang, tidak. Tapi Yesus hadir di dunia ini, Dia melanjutkan segala karya kasih-Nya sampai kepada Bukit Golgota, memanggul salib dan wafat di sana. Maka teman-teman terkasih, Yesus mengatakan bahwa ikut aku memang tidak nyaman. Ikut aku memang harus berani panggul salib, karena demikianlah yang aku harapkan dari murid-muridku. Dan ikut Yesus perlu totalitas, mengutamakan Kristus di atas segalanya. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, ajari kami untuk mengikuti Engkau sebagai murid-murid-Mu. Kami mau belajar untuk ikut Engkau, bukan menurut cara kami, tapi menurut cara Engkau. Dan Engkau tidak pernah menjanjikan kemapanan ataupun kenyamanan ketika mengikut Engkau. Dan Engkau menuntut totalitas daripada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami kekuatan Roh Kudus-Mu. Curahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, roh semangat, roh sukacita itu, agar senantiasa memampukan kami untuk melekat pada Engkau sendiri, Sang Pokok Anggur. Terima kasih Bapa, terima kasih Putra, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.